Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 5, mata kuliah menggambar teknik, program studi teknik industri. Di sini kami akan memaparkan hasil kerja kami menggunakan perangkat lunak yaitu Autodesk Inventor tahun 2019. Tapi sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Audisya Mahendra, NIM I021018. Saya Chelsea Latifasari, NIM I021026. Perkenalkan, nama saya Elvisita Naomi Ramadhani Asuti dengan NIM I 031039. Perkenalkan, nama saya Julifan Cahbawa Sidartika dengan NIM I 03211056. Perkenalkan, saya Bagus Anindito Setio Utomo dengan NIM I 032191. Perkenalkan, nama saya Sukma Yugira Ida dengan NIM I 03211099. Dan ini juga merupakan bagian dari tugas besar mata kuliah menggambar teknik, yaitu membuat suatu objek benda melalui software Autodesk Inventor. Nah, untuk Chelsea, bisa share screen terlebih dahulu. Nah, ini adalah benda yang kami pilih, yaitu penyemprot ruangan, karena memiliki part yang memudahkan dalam pengaplikasian, dan termasuk salah satu benda yang dapat digerakkan. Penyemprot ruangan ini sangat berguna karena semua orang pasti memilikinya untuk dijadikan sebagai alat penyemprot ruangan agar ruangan menjadi harum. Selain itu, bentuknya yang mudah juga menjadi salah satu kenapa kami memilih benda tersebut. Dalam proses pembuatan kali ini, kami berharap dapat memberikan hasil yang terbaik dan dapat menjadi suatu hal yang bermanfaat bagi orang lain. Video ini juga dibuat agar kita bersama-sama belajar menggunakan software Autodesk Inventor untuk membuat suatu objek maupun produk. Mungkin untuk selanjutnya akan dijelaskan mengenai assembly produk pada penyemprot ruangan ini. Ini saya akan menjelaskan tentang assembly part dari produk kami. Saya menggunakan metal dissection agar bagian-bagian dari produk kami terlihat secara menyeluruh. Pada assembly drawing kali ini juga sudah tertera bill of material yang berisi tentang kuantitas, nama item, dan material yang digunakan pada setiap part. Kami juga menggunakan skala 1:1, satuan milimeter, serta sudut pandang third angle. Jika digabungkan, secara keseluruhan, produk kami memiliki tinggi sebesar 207,34 mm. Assembly selanjutnya adalah assembly yang sudah urut sesuai dengan produk aslinya. Dari atas yaitu penyemprot atas, semprotan utama, lalu engsel penyemprot, lalu penyemprot bawah, karet sambungan, sambungan penyemprot utama, pegas atas, penyangga pegas atas, pegas bawah, bola baja penahan, corong selang, penyangga semprotan, dan botol. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang simulasi gerak dari benda yang kami buat, yaitu penyemprot pengharum ruangan. Jadi saat bagian ini digerakkan, seperti ini, digerakkan ke dalam, bagian bawah sini disertai pegas bawah ini akan menghisap cairan dari dalam botol. Lalu pada bagian atas sini dan pegas atas itu akan menyemprotkan cairan sehingga cairannya bisa keluar dari penyemprot utama ini. Jadi simulasi geraknya seperti ini. Untuk bagian pertama, yaitu ini dinamakan penyemprot atas. Untuk yang pertama menggunakan extrude di bagian tengah sini, lalu ada juga shell untuk membagi antara dua ini, lalu menggunakan mirror juga di bagian sini dan sininya agar sama, lalu menggunakan fillet agar terbentuk seperti lengkungan di bagian sini, lalu ada juga fillet lagi di bagian yang paling besar ini agar melengkung dan juga sama. Nanti di bagian sini dan sampingnya juga dapat menggunakan mirror agar sama. Lalu untuk extrude-nya, extrude lagi itu di bagian tengah sini. Lalu ada juga extrude di atas yang di bagian sini. Lalu ada juga extrude lagi untuk di bagian lengkungan yang bagian sini. Penyemprot atas ini berfungsi untuk menekan komponen agar produk dapat keluar dari botol menggunakan bahan plastik. Dan selanjutnya untuk penyemprot atas di bagian drawing, saya untuk yang pertama menggunakan base di bagian tengah sini, lalu saya project di bagian kanan untuk agar dapat melihat lubang di bagian tengah, dan juga saya project di bagian atas agar dapat melihat bagian persegi yang ada di tengah sini. Lalu saya menggunakan skala 1:1 dengan satuan milimeter dan juga pandang yang ketiga. Lalu dapat dilihat di sini ukuran-ukurannya. Ini dengan jari-jari 17 mm. Untuk yang ukuran di sini juga dengan jari-jari 24. Untuk panjang lubang yang di tengah sini dengan ukuran 25.
dengan jari-jari lekukan 5 cm. Lalu bagian lebar penyemprot atas ini yaitu 16, bagian tengahnya itu 10. Lalu di bagian lekukan atas yang di sini dengan ukuran 5. Tadi juga dapat kita lihat di bagian atas terdapat bolong dengan panjang 8. Lalu ada juga di bagian sini lingkaran dengan diameter 3. Lalu untuk keseluruhan tinggi itu dengan tinggi 85. Lalu untuk bagian selanjutnya yaitu semprotan utama dengan bahan plastik juga. Untuk yang pertama itu menggunakan Revolution untuk membuat lekuan yang berada di tengah sini. Nah, bagian di tengah sini. Lalu extrude yang di sini untuk membuat kotak yang di sini. Ada juga shell. Ada mirror di bagian bulatan sini agar sama dengan yang di bulatan di sampingnya. Lalu ada fillet. Ada fillet dari bagian atas ini akan terlihat melengkung. Ada extrude juga. Bagian sini akan terlihat seperti bergerigi. Lalu ada rib satu di bagian rib kecil di bagian bawah sini. Dan juga sisanya extrude untuk memberi lubang bagian sini dan sini. Lalu untuk drawingnya, saya untuk yang pertama itu menggunakan base di bagian sini, lalu saya tarik di bagian kiri agar terlihat bagian belakang dan juga bagian atasnya. Saya menggunakan skala 2:1 dengan satuan milimeter dan juga sudut pandang yang ketiga. Lalu untuk ukuran diameter yang di sini yaitu 7 dengan panjang tabungnya yaitu 15. Lalu ada juga lingkaran-lingkaran yang berada di atas ini. Itu yang pertama dengan ukuran 4, lalu yang kedua 7, dan yang ketiga itu 9. Dengan ukuran persegi yang di sebelah sini dan juga di sebelah sini itu dengan ukuran 9. Lalu panjang lebar dari gerigi yang di bagian sini itu dengan ukuran 796 dan juga diameter lingkaran yang ada di sini dengan ukuran 6. Lalu ada juga ini penyambung antara persegi dengan geriginya itu dengan ukuran 5. Lingkaran yang tadi di mirror yaitu dengan ukuran 4. Setelah itu jarak antara lingkaran tengah dengan samping itu 2,5. Dengan rib yang terakhir itu dengan ukuran 1,43. Part selanjutnya adalah penahan semprotan. Di sini yang digunakan adalah extrusion, yaitu yang pertama part yang ini dulu langsung menggunakan extrusion lagi. Jadi di sketch dari part ini, lalu menggunakan extrusion untuk part ini, dan menggunakan work plane untuk menggambar part yang lingkaran. Pada penahan semprotan ini menggunakan material plastik, dan fungsi penahan semprotan ini adalah mengunci semprotan apabila tidak digunakan. Jadi untuk ukurannya yang lingkaran sebelah dalam itu dengan jari-jari 4,5, untuk yang lingkaran luarnya 5, lalu untuk panjang antara lingkaran kecil dan lingkaran besar yaitu 3,08, lalu untuk jari-jari lingkaran kecil 1,25, untuk tinggi batas antara lingkaran besar dan lingkaran kecil yaitu 6, lalu untuk tinggi lingkaran kecilnya ada 8. Di sini saya menggunakan section agar bagian dalam lingkaran yang tertutup bisa terlihat menggunakan skala 5:1, satuan milimeter, dan proyeksi ketiga atau third angle. Part selanjutnya yaitu engsel penyemprot. Nah, pada engsel penyemprot ini bahan yang digunakan materialnya adalah PVC piping. Nah, ini caranya pembuatannya seperti biasa, cuman dibuat sketch lingkaran dalam, kemudian di luar, kemudian dilakukan extrusion ke bawah. Jadi ini lingkaran dalamnya ini jari-jarinya 0,75, kemudian di lingkaran luarnya jari-jarinya 1,5. Terus panjangnya itu 15 mili, dan ini section dari engsel tersebut dengan perbandingan 10:1. Kemudian ini engsel penyemprot ini berfungsi untuk menyambungkan penyemprot atas dan penyemprot bawah. Part selanjutnya, ini saya menggambar penyemprot bawah. Untuk sketsanya itu saya menggunakan seperti gambar yang telah tertera di layar ini. Saya membuat persegi panjang terlebih dahulu, kemudian saya revolve dan jadilah seperti gambar ini. Nah, seperti ini.
Kemudian saya juga membuat sketsa lagi di bagian sebelah kiri sini agar terlihat bagian sisi luarnya yang menjorok ke kiri atas. Nah, di sini saya juga mengekstrak detail-detail dari part ini di bagian sebelah lingkarannya ini, yaitu ada garis yang memotong. Nah, lalu juga ekstrak di bagian dalamnya ini juga ada garis yang memotong. Lalu untuk di bagian dalamnya itu juga saya revolve, yaitu seperti gambar yang telah tampak pada layar ini. Kemudian saya juga menggunakan fillet yang agar terlihat kesan melengkung di bagian luar-luar part tersebut. Kemudian saya menggunakan revolve lagi di bagian dalam pada part tersebut. Lalu di sini saya juga saya juga menggunakan fungsi treat di bagian bawah. Nah, ini saya juga menggunakan fungsi treat agar terlihat kesan yang melengkung di bagian bawah. Lalu untuk bahan yang dibuat itu dari PPS plastik. Fungsinya yaitu untuk menghubungkan bagian penyemprot dengan botol. Lalu untuk bagian drawingnya itu untuk base awalnya itu di bagian sini, di bagian tengah, dengan panjang yang sudah tertera 0,77, 0,06, dan seterusnya ini. Lalu saya proyeksikan ke atas agar tampak bagian atasnya dengan diameter yang telah tertera di sini, dengan panjang yang di sini juga telah tertera. Kemudian saya juga menggunakan auxiliary, yaitu di bagian C agar terlihat bentuk 3 dimensinya dari bagian samping atas. Kemudian saya juga menggunakan icon section atau section view agar memperlihatkan bagian dalam pada part tersebut. Lalu untuk skalanya yaitu saya membuat dengan skala 1:1 dengan satuan milimeter dengan sudut pandang ketiga atau third angle. Untuk bagian selanjutnya yaitu karet sambungan yang fungsi agar menahan semprotan utama tidak mudah bergeser. Yaitu yang pertama menggunakan extrude ke bagian atas agar terlihat mengembang. Lalu ada fillet di bagian atas, bawah, kanan dan kirinya. Selanjutnya yang pertama di base, seperti biasa di base. Ini memiliki ketebalan sekitar 0,5. Lalu untuk lingkaran yang di dalam memiliki jari-jari 2,5 dan juga yang di luar memiliki jari-jari 3. Menggunakan skala 1:1 dan juga satuan milimeter dan juga sudut pandang yang ketiga. Part selanjutnya yaitu sambungan penyemprot. Di sini saya menggunakan beberapa extrusion yaitu yang pertama ini, yang kedua adalah ini, yang ketiga adalah ini, dan yang keempat adalah ini. Dan selanjutnya saya menggunakan love. Dan untuk drawingnya, saya menggunakan drawingnya seperti ini. Di bagian base-nya saya menggunakan ini, dan diproyeksikan ke kanan dengan ukuran seperti ini. Dan saya menggunakan section untuk yang ke bawah, untuk yang gambar B dengan ukuran seperti ini. Saya menggunakan material PPS plastik dengan skala 5:1, satuannya milimeter, dengan sudut pandang ketiga, yang memiliki fungsi seperti menghubungkan penyemprot utama dengan komponen di bawahnya. Oke, untuk selanjutnya kita menuju part ke-8, yakni bekas atas. Pada bagian ini, saya menggunakan sketch terlebih dahulu, lalu menggunakan fitur coil. Untuk sketch pertama, seperti ini. Pada bagian bawah, ada coil pertama. Lalu sketch kedua untuk bagian tengah, coil kedua. Untuk sketch ketiga, bagian atas, coil ketiga. Untuk bahan dari bekas atas, yakni dari steel, dan fungsi dari bekas atas untuk menggerakkan penyemprot utama ke bawah. Begini untuk tampilan room, untuk tampilan depan, dan tampilan bawah seperti ini. Untuk drawing bekas atas, di sini saya menggunakan skala 5:1, ukuran milimeter, dan sudut third angle, atau sudut pandang third angle. Di sini saya menggunakan sisi ini sebagai base dengan tinggi sekian dan lebar sekian. Lalu selain itu saya juga menggunakan section view untuk mengetahui diameter ketebalan lilitan coil sebesar setengah
lalu jarak titik coil sini dengan sini, sekian, lalu titik coil ini dengan ini, sekian, lalu titik ini dengan ini, sekian. Dan jumlah lilitan daripada coil ini adalah 7, lalu saya memberikan keterangan coil karena menggunakan fitur coil. Untuk selanjutnya, kita menuju ke part ke-9, yakni penyangga bekas atas. Pada bagian ini, saya menggunakan fitur extrude. Sebelum menggunakan extrude, kita menggunakan sketch terlebih dahulu. Untuk sketch yang ketiga ini, sketch bagian ini, digunakan untuk extrude bagian ini. Lalu untuk sketch yang ini, digunakan pada digunakan pada extrude bagian ini. Lalu pada sketch yang ini, digunakan pada extrude bagian ini. Dan sketch yang ini digunakan untuk extrude bagian ini. Untuk bahan daripada penyangga bekas atas, kita menggunakan PET plastik, dan fungsi dari penyangga bekas atas sendiri untuk menahan bekas atas agar bisa lebih elastis. Untuk base sendiri, saya menggunakan sisi yang ini. Lalu untuk proyeksi atau projection, saya menggunakan sisi yang ini. Untuk bagian base, sisi terluar, bagian luar, 8 mm untuk diameternya. Lalu untuk diameter yang dalamnya, ada 7,8 mm. Lalu yang dalamnya lagi ada 4 mm. Dan yang terdalam 3 mm. Untuk lebar sendiri daripada sisi yang ini 5 mm. Lalu lanjut ke section view-nya, karena untuk menghitung sisi yang terdalam, untuk bagian ini ke sini ya 0,5 mm. Lalu bagian ini ke sini ada 3,5 mm. Untuk penyangga atas sendiri, saya juga menggunakan skala 5:1 dengan satuan mm dan sudut pandang third angle. Selanjutnya ini adalah penyangga pegas. Ini cara pembuatannya seperti ini. Di depan ini ada lingkaran, kemudian di samping kanannya nanti di extraction, kemudian ini juga. Dan yang beda ini bagian sini, di sini menggunakan loft. Di sebelah sini juga. Loft-nya dibagi menjadi 3. Nah, pada drawing ini total panjang keseluruhan bendanya ini adalah 17, dan bahannya ini merupakan bahan PPS plastik. Untuk lingkaran yang dalam memiliki jari-jari 1, kemudian yang luarnya ada 2,5. Kemudian ini panjang untuk yang di dekat bagian loft itu ada 0,4, kemudian jari-jari yang lingkaran kecilnya itu 0,25. Kemudian jarak antar ini ke sini 120 derajat, dan jarak yang sebelah sini itu ada 64,19 derajat dengan skala 10:1. Jadi ini penyangga pegas bawah. Ini berfungsi untuk menahan pegas bawah serta menyambungkan pegas bawah dengan bagian atas dengan cara masuk ke dalam sambungan penyemprot utama. Part selanjutnya yaitu pegas bawah. Nah, material dari pegas bawah ini adalah steel ya. Terus kemudian caranya itu yang pertama nanti dibuat dari coil dulu bagian bawah. Kemudian yang kedua itu coil 2. Ini yang jumlah coilnya yang banyak, terus lebih renggang daripada yang bawah tadi. Kemudian selanjutnya coil yang paling atas, ini juga sama seperti coil yang paling bawah tadi. Jadi ini bagian depannya ini, kemudian di section dengan perbandingan skala 5:1, jumlah lilitannya ada 14. Dan ini jari-jarinya yang dalam itu 1,75, yang luarnya itu 2,25. Pegas bawah ini berfungsi menggerakkan komponen agar bisa menyemprot cairan. Untuk part selanjutnya, saya menggambar bola baja penahan. Di sini saya menggunakan sketch, lalu di revolution. Drawing di sini saya menggunakan base lingkaran ini dengan ukuran jari-jari 1,5. Saya menggunakan material steel, menggunakan skala 30:1 dengan satuan mm. Sudut pandang ketiga. Untuk fungsinya, bola baja penahan ini untuk menahan agar cairan tidak turun. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagian corong selang. Pada bagian ini saya menggunakan sketch dulu, lalu di extrude, lalu menggunakan fitur work plane untuk membuat loft dari bagian sini ke sini, dan untuk selanjutnya sama menggunakan sketch di extrude lalu menggunakan loft. Bagian ini menggunakan
bahan PET plastik dan berfungsi untuk menahan komponen agar tetap menjadi satu. Lalu ke drawingnya, ini jadi kami menggunakan section view juga dan menggunakan base dari sini. Love-nya panjangnya berbeda-beda, jadi love 1 itu panjangnya 1, 4, lalu untuk ekstrusinya panjangnya 2, bagian sini panjangnya 20 dan 12. Untuk proyeksi ke kanan ada beberapa jari-jari seperti yang terlihat pada gambar. Pada bagian ini saya menggunakan skala 3:1 satuan milimeter dan sudut pandang ketiga atau third angle. Lalu bagian selanjutnya adalah selang. Jadi untuk membuat selang cukup mudah, tinggal membuat sketch dari sini lalu di extrude. Selang ini menggunakan bahan PVC piping, yaitu bahan plastik yang elastis. Lalu untuk drawingnya seperti ini, panjang selangnya 115, lalu untuk jari-jarinya 2,25 dan 2,5. Lalu saya juga menggunakan section view untuk menjelaskan bagian yang terhalang. Saya juga menggunakan skala 2:1 satuan milimeter dan sudut pandang third angle. Selang ini berfungsi untuk menyedot cairan atau jalan keluar masuknya cairan juga. Baik, di sini saya akan melanjutkan part ke-15 yang saya buat. Di sini saya membuat penyangga semprotan. Nah, di sini saya membuat lingkaran terlebih dahulu, kemudian saya extrude, terus kemudian membuat lingkaran lagi di bagian dalam, lalu saya extrude juga dengan menggunakan mode cut. Lalu di sini juga ada 3 lingkaran, 3,5 lingkaran di sisi bagian dalamnya. Itu juga menggunakan extrude yang mode cut. Kemudian penyangga semprotan ini berguna untuk menyangga agar semprotan dan botol tidak bergesekan secara langsung. Untuk bahannya itu terbuat dari rubber. Nah, di sini lanjut ke drawingnya. Untuk drawing, ini bagian base view-nya, kemudian saya tarik ke bawah dengan proyeksi bawah, seperti gambar yang terletak pada layar ini. Kemudian di sini saya juga menggunakan icon section atau section view dengan menggaris sebelah sini, sebelah yang tertera pada mouse ini ke bawah, kemudian ditarik ke sebelah kanan agar terlihat bagian dalamnya. Di sini saya membuat dengan skala 3:1 dengan satuan milimeter dengan sudut pandang ketiga atau third angle. Selanjutnya saya akan menjelaskan yaitu bagian botol. Di sini cara membuatnya cukup rumit. Kami menggunakan banyak sketch dan work plan serta fitur love serta fitur shell. Lalu kami juga menambahkan bagian thread untuk menyambungkan agar bisa menyambung antara penyemprot bagian penyemprot serta bagian botol. Lalu kami juga menggunakan fillet agar bagian-bagian yang tajam terlihat melengkung. Fungsi botol ini untuk mewadahi cairan. Lalu ke drawingnya, kami menggunakan base dari sini, lalu diproyeksikan ke atas. Untuk menciptakan suatu ruang dalam botol ini, kami menggunakan metode perbedaan diameter. Jadi karena adanya perbedaan diameter tersebut, tercipta sebuah bagian yang tipis dan akan membentuk ruangan dalam botolnya. Kami juga menggunakan section view untuk menjelaskan bagian benda yang terhalang. Botol ini dibuat menggunakan material PET plastik skala 1:2 satuan milimeter dan third angle. Baik, itu tadi penjelasan dari kelompok kami tentang part yang kami buat, yaitu penyemprot ruangan. Apabila terdapat kesalahan dalam pembuatan video maupun pembuatan pengaplikasian terhadap software Autodesk Inventor, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan semoga ini bisa menjadi nilai yang baik juga untuk kelompok kami ke depannya dan bermanfaat juga bagi teman-teman semua. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan dan kami paparkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan.